Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat paham Islam yang disayangi Allah. Pernah nggak sih ngerasa hidup kayak angka di laporan ekonomi? Naik, turun, tapi nggak pernah sampai ke dompet. Lucunya, setiap pemerintah ngumumin pertumbuhan ekonomi, masyarakat yang ada di bawah cuman bisa bilang, ini tumbuhnya di mana ya bang? Kok di slip gaji nggak kelihatan? Iya kan? Tapi tenang, bukan berarti kita pesimis. Kita cuma pengen jujur aja bahwa angka itu memang penting, tapi aliran atau distribusi itu yang sebenarnya bisa bikin hidup. Percuma punya kolam besar kalau airnya nggak ngalir ke sawah. Percuma kalau punya data megah, kalau rakyat kecil tetap hidup di angka nol. It doesn't matter if someone call you stupid. Your duty is to study hard to be smart. And in the future, when you meet stupid people, never call them stupid. Karena bisa jadi yang dibilang stupid itu justru orang yang paling jujur melihat dirinya sendiri dan kenyataan. Oh come on boss, don't be hard feeling. My stupid economic concept is just an ordinary people jokes. But hey, it's reality. Sahabat paham Islam, alhamdulillah kita kembali lagi di ruang dialektika paham Islam. Saya Andri Hadiansah. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang penting, tentang bagaimana uang negara, ide dan niat baik itu mengalir, karena kadang alirannya itu tersendat bukan karena niatnya yang buruk, tapi karena sistemnya yang belum jernih. Ekonomi angka bicara soal target dan pencapaian, tapi ekonomi aliran bicara tentang rasa keadilan dan arah manfaat. Beberapa waktu terakhir, pemerintah banyak bicara soal pertumbuhan ekonomi, investasi besar, dan industrialisasi cepat. Itu sangat bagus, langkah maju yang patut diapresiasi oleh masyarakat. Tapi di balik angka-angka itu ada pertanyaan yang besar, apakah aliran manfaatnya benar-benar sampai ke rakyat kecil? Karena seringkali uang yang sudah ada, tapi jalannya berliku-liku. Programnya sudah bagus, tapi sumbatan-sumbatannya masih banyak. Nah, disinilah kita butuh 3 tipe kerja ekonomi yang sangat sehat. Yang pertama adalah preventif, yang kedua detektif, yang ketiga korektif. Gerak kerja pertama adalah preventif. Preventif itu menjaga sistem tetap bersih sebelum tersendat, bukan setelah salah baru menyesal. Tapi sejak awal memastikan semuanya berjalan di jalur yang benar. Dalam pengelolaan ekonomi, preventif berarti membangun sebuah sistem transparan, terbuka, dan beretika. Kita punya banyak alat seperti digitalisasi anggaran, audit berbasis teknologi, sampai ke pelibatan publik. Namun semua itu hanya alat. Yang utama tetap niat dan moral mengelolanya. Preventif sejati lahir dari kesadaran bahwa uang publik adalah amanah umat. Sebagaimana Rasulullah SAW berdagang dengan sangat jujur, karena beliau tahu kejujuran itu bukan sebuah strategi untuk menarik pelanggan, tapi bagian daripada ibadah. Gerak kerja kedua adalah detektif. Kalau preventif menjaga dari awal, maka detektif memastikan aliran-aliran dana itu di tengah jalan
tidak tersumbat. Bayangkan sahabat, ekonomi itu seperti sebuah sungai. Airnya bisa jernih di hulu tapi kemudian keruh di tengah karena hambatan yang tidak terlihat. Detektif berarti mengawasi, menelusuri, dan memastikan bahwa setiap rupiah itu benar-benar sampai ke tujuan. Mulai dari dana desa, bantuan sosial, hingga anggaran kesehatan, semua harus bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi. Karena tanpa pengawasan yang baik, kebijakan bisa kehilangan arah dari maknanya. Gerak kerja yang ketiga adalah korektif. Korektif adalah keberanian untuk memperbaiki arah tanpa merusak sistem, tanpa menunggu rusak total semua sistem. Korektif bukan soal mencari siapa yang salah, tapi bagaimana agar sistem tetap berjalan pada tempatnya dan hasilnya tetap bermanfaat. Contohnya sangat luar biasa, Badan Gizi Nasional, mereka berani mengembalikan dana triliunan rupiah ke kas negara karena belum terserap sepenuhnya tahun ini. Itu langkah yang patut dipuji, karena lebih baik dikembalikan daripada digunakan tanpa arah yang jelas. Namun, kalau anggaran itu masih bisa dimanfaatkan di sisa akhir tahun ini melalui mekanisme perubahan anggaran di DPR yang cepat dan tepat sasaran, mengapa tidak? Itu juga tidak masalah. Yang penting bukan uangnya habis atau tidak, tapi apakah penggunaannya tepat dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Itu adalah semangat korektif sejati. Memperbaiki bukan sekedar menghabiskan, menjalankan sesuai dengan peruntukannya. Nah, ngomong-ngomong soal akhir tahun dan sisa anggaran, ada satu istilah yang sering muncul, yaitu silfa, sisa lebih penggunaan anggaran. Secara teori, silfa itu wajar, tapi di lapangan kadang berubah makna, kadang jadi ajang rebutan, semacam gebiar berhadiah antar instansi. Ada yang bangga karena silfanya besar, kemudian saya sudah memanfaatkan anggaran itu seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Ada juga yang senang karena silfanya nol, katanya semua dana, semua anggaran terserap ke masyarakat untuk program-program pertumbuhan ekonomi. Padahal yang benar bukan besar atau kecilnya silfa, tapi kejelasan rincian. Kalau belum terpakai dan dikembalikan, itu baik. Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan untuk rakyat, kenapa tidak dioptimalkan? Silfa itu bukan musuh, tapi cermin seberapa bijak kita mengelola keuangan rakyat. Dan bicara soal aliran uang dan arah kepercayaan, kadang saya juga suka tersenyum sendiri sahabat ya. Kalau semua uang negara itu mungkin bisa mengalir ke tempat yang sangat tepat. Mudah-mudahan suatu hari nanti alirannya nyangkut juga ke saya gitu ya. Bukan duitnya, tapi bagaimana pemerintah itu tentang aliran kepercayaannya. Karena saya juga pengen ikut bantu mikirin arah airnya supaya nggak salah jalur. Saya tahu beliau-beliau itu yang di atas kadang suka ngasih kode, dan biasanya kalau sudah ngasih kode, ya saya jawab juga dengan kode, ya kapan Pak mau ngasihnya gitu. Maaf, ini santai aja ya, dari tadi saya ngikutin gaya komunikasi in-depth. Santai saja ya sahabat, ini bukan curhat, ini kode etik. Karena dalam komunikasi bangsa yang penting bukan seberapa keras kita bicara, tapi
bagaimana kita ini seberapa dalam makna yang kita sampaikan kepada pemerintah. Baik sahabat paham Islam, ekonomi yang adil itu tidak cukup dengan angka yang indah. Ia butuh aliran yang jujur, sistem yang bersih, dan keberanian untuk memperbaiki diri. Preventif menjaga dari aliran-aliran dana yang keruh, detektif memastikan tidak bocor, korektif mengembalikan kejernihan. Kalau misalkan 3 tipe kerja ini hidup, maka air keadilan akan mengalir dari pusat kekuasaan sampai ke dapur rakyat. Bangsa besar bukan bangsa yang kaya data, tapi bangsa yang kaya hati. Numbers may impress, but fairness, that what makes progress. Saya Andri Hardiansyah. Terima kasih sudah menonton dan berbagi ruang pikir bersama saya di channel Paham Islam. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tahu, orang yang sadar bahwa kemakmuran sejati lahir dari sistem yang bagus, sistem yang jernih, dan manusia yang berani dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ruang dialektika paham Islam berikutnya.